Kembali lagi di Ruang Podcast. Nah, sekarang di Ruang Podcast udah bersama aku satu orang wanita cantik, pinter. Wah, ini pokoknya kalian bakal terpesona, Terpesona, bukan? Ya itu karena dia seorang abang none yang masih anget banget. Ini masih anget gitu. Abang none 2022. Aku datanginnya none pastinya karena udah cantik. Siapa lagi kalau bukan Mira. Hai Mira, Halo, apa Bang Di, kabar? apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, Luar alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Luar biasa banget gitu. Ya, ini Mira harus perkenalan dulu kepada teman-teman Ruang Podcast biar lebih tersepona lagi. Terpesona. Aku udah salah-salah ngomong nih. Yaudah, coba Mira perkenalan dulu deh. Oke, boleh. Nah, jadi namaku Mira. Aku merupakan finalis dari Abang None Jakarta Barat 2022 nih. Masih anget banget Masih ya. anget Kayak kayak tadi gorengan ya. Bang Andi bilang ya, Ya, masih masih anget anget. banget gitu. Perwakilan Jakarta Barat. Oh, Jadi Jakarta Barat. gitu. Terus gimana itu prosesnya? Kenapa bisa jadi Apnon? Masih baru lagi. Masih baru banget, Bang. Jadi akhir Juni itu ya ada teman Juni. aku tuh ngontak aku. Bukan ngontak, kita waktu itu lagi ketemuan nih. Terus dia tiba-tiba aja gitu nyeletuk, "Mir, lo ikut dong Abang None," gitu kan. Kayak gue liat lu tuh cocok deh gitu kan. Itu masih galau banget, Masih Bang. bimbang, Ray. Masih bimbang karena kan aku juga ada pengalaman-pengalaman ya Bang Duta, tapi di Malang waktu aku kuliah. Nah, tapi Oh, pengennya sering tuh ikut duta-dutaan. beberapa Iya sih, kali ya. Sekali sama aku. Iya, sekali ya itu tahun 2019 dulu. Sebelum masa-masa kopi. Kopi. Dan kita pernah satu Pernah ya. satu ajang bareng. Satu ajang gitu. bareng nih sama Bang Andi. Hmm. Nah, terus 2020 juga ada tuh aku waktu itu di Batu. Oh iya, acara apa Sempet itu? itu Duta Wisata Batu waktu itu. Oh, hebat loh. Jadi- Dia orang Jakarta mewakili Batu, guys. Nah, sampai 2022, 2 tahun masa jabatannya kan. Nah, terus Sekarang udah habis. sekarang udah habis, terus kayak ya udah akhirnya ikutlah Apnon. Itu Apnon. juga mikirnya ya udah deh mau memperluas networking Bang. Iya. Karena kan kalau udah dengar nama Apnon nih, pasti orang-orangnya keren-keren. Orang hebat ya, gitu. dan orangnya mepah gitu. Mepah. Nah, jadi Terus waktu itu emang tujuannya tuh ke situ. mau memperbanyak Relasi. relasi Ya. gitu kan. Nah, terus ya udah Tapi kuliah udah selesai. Udah tahun Oh, lalu Bang selesainya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus Daftar itu juga nothing tulus aja karena kita tahu ya kalau Apnon tuh yang persaingannya ketat banget gitu, dan yang waktu itu seleksi itu daftar? ada 200 orang buset dalam guys, satu 200 wilayah. orang nggak tuh? Satu wilayah doang itu Iya, Jakarta Barat. Jakarta Barat doang. Belum yang lain-lain. Belum ya? wilayah yang lain-lain Oh my gitu. Terus pendaftarannya Pendaftarannya online. Udah enggak online. Online. Jadi kita online, terus udah seleksinya cuma 2 hari waktu itu. Ya udah, terus pengumuman offline pengumumannya. Gitu. Jadi dari 200 diambil 30. Gimana seluruh Jabodetabek ya? Tapi boleh ya Jabodetabek ya? Boleh. Jadi Apnon ini nggak terbatas Cuman Jakarta Jakarta doang. aja, tapi yang penting domisili Jabodetabek. Jabodetabek. Gitu. Terus kemarin Mira bawain aplikasi buat Jakarta. Jakarta Barat karena emang aku basicnya kan anak bisnis ya Bang Oh, ya. bisa bisnis banget tuh. Kenapa ngambil bisnis sih gitu? Aku pusing gitu kalau orang dengar ambil bisnis apa dia kuliahnya nggak puyeng gitu. Aku Puyeng aja sebenarnya. karena ketemunya lah angka dengan angka lagi. Nah, Tapi aku bisnisnya lebih kemana? ke marketing. Oh, Jadi lebih masih banyak ketemu orangnya, orang, bukan iya. yang anak finance banget nih di balik layar laptop gitu, enggak sih. Capek ya guys. Capek. Kenapa nggak Gitu. ngambil? Maksudnya ini ya karena udah terjadi. Kenapa dulunya nggak ngambil kayak yang lain gitu kan? Karena orang duta-dutaan atau yang itu sering biasa ngambilnya kayak komunikasi atau apa gitu. Nah, emang cita-citanya gitu Bang. Oh pengennya Komunikasi, tapi takdir berkata lain. kembali Gitu. lagi ke takdir ya. Kembali lagi ke takdir. Nah, tapi waktu itu mikirnya komunikasi kan
sekedar waktu itu masih baru lulus SMA ya Bang, belum luas pikirannya. Pokoknya aku mau jadi reporter, aku mau pokoknya yang berbau public speaking. Anchor nih, anchor ya. Anchor. Nah, tapi ternyata dengan aku belajar aku masuk jurusan bisnis, mikirnya tuh jadi kita bisa double gitu loh yang kita pelajarin. Jadi kayak kita belajar bisnis juga, tapi di luar kita ikut komunikasi kita bisa komunikasi juga. Tapi kan cuman kalau yang di luar ini bersertifikatnya beda gitu, beda kan, sih. license-nya beda, ya nggak? Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Ilmu tambahan lah ya. Iya, ilmu tambahan aja gitu. Terus advokasi yang dibawain juga bisnis di Jakarta Barat. Iya, jadi lebih ke UMKM sih Bang. Jadi ningkatin gimana UMKM ini bisa lebih maju, berkembang, lebih dikenal. Nah, itu pengennya tuh mereka dengan live streaming. Karena aku sempat kerja iya juga sih, karena kan zamannya sekarang kan live streaming. Semua jualannya live shopping gitu ya Bang ya. Benar-benar. Gitu jadi sih. lebih mempermudah, maksudnya masyarakat juga kalau mau beli, pengen tahu gitu, langsung melalui handphone, nggak harus datang. Sekarang udah gak zaman, bukan gak zaman sih, konvensional masih ada, tapi alangkah baiknya kalau dibarengin ya. Betul, dibarengin dengan ya online juga gitu ya, online shopping gitu sih gitu. Bang. Tapi udah terrealisasi atau terlaksana? Belum. Masih diagendakan gitu. Karena kan kita juga ber-30 tuh sebenarnya punya idenya masing-masing Bang. Tapi kan kalau misalnya masing-masing gitu kan agak susah gitu kan. Mendingan kita kayak bikin kelompok nih, ayo kita bareng per 5 misalnya per 5 pasang, kita gerak bareng gitu. Apalagi kalau wilayahnya itu yang kita cakupin gitu, pasti lebih gampang menurut aku, karena pernah juga membuat agenda-agenda kayak gitu loh. Gimana menurut Mira? Iya, nah akhirnya kita nih kan baru banget tadi malam nih gitu. meeting sama None. Kita mau bikin program yang emang mengangkat budaya Betawi sih. Nah, itu gabungan dari ide-ide kita. Cuma memang masih digodok banget nih, jadi belum rilis idenya. Jadi yang pastinya apa belum? Mungkin lebih ke kayak nari-nari atau fashion show yang semacam itu sih. Iya sih, Jakarta kan ibu kota kan. Jadi menurut aku nih kayak di Bali lah kan, misalnya kita suatu tempat ada nih tarian Bali gitu, atau yang pusat benar-benar jual khasnya Bali kayak gitu. Kalau di Jakarta menurutku udah pantas sih kayak gitu. Maksud banyak emang, tapi kan belum terfokus nih. Misal di daerah ini nih gitu. Nah, biasanya kalau di barat tuh kita wilayah atau daerahnya wisata tuh di Kota Tua, Bang. Oh, Kota Tua. Sekarang udah bagus banget udah ya. Bagus udah sekarang. Kayak di luar negeri, kayak di Amsterdam atau di mana gitu pokoknya. Bagus banget sekarang. Jadi emang baru direvitalisasi namanya tuh sama pemerintah kan. Jadi kayak kita pengennya sih bikin kegiatan di Kota Tua sih. Jadi emang open space, free untuk masyarakat Jakarta gitu. Tapi sih, sekarang udah nggak ada yang pedagang sembarangan. Maksudnya yang pedagang kaki lima yang jualan gitu udah nggak ada di sana. Udah lama sih nggak ke sana, cuman lihat di berita itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Jadi kayak udah diratain nih semua selokannya. Dan udah nggak terlalu bau ya. Dulu kan udah hitam bau selokan. Sekarang udah nggak kayak gitu ya. Sekarang juga banyak event juga nih di sana. Gitu. Ya semoga dengan lebih bagus menarik wisatawan ya. Iya betul. Terus wisatawan yang datang ya. Terus untuk masyarakatnya nih sadar diri juga, sampah ya kan, buang kotoran jangan sembarangan. Itu karena tugas kami juga gitu, sebagai kami nggak abnon. Ya kan? Gak apa kan buta juga ya. Ya kayak gitu, tugas-tugas para mereka ini gitu, yang mengingatkan. Nah dari sini Mira juga bisa mengingatkan mereka. Iya betul banget nih buat yang nonton Ruang Podcast nih, kalau kalian berwisata jangan lupa. Kan kadang tuh ya nggak ada tempat sampah yang deket, udahlah buang aja. Padahal kalau aku nih Bang, aku lebih suka sampahnya itu dibawa dulu nih sampai kita nemuin tempat sampah gitu. Ya apa salahnya juga sih, apalagi kita megang kantongan tinggal masukin udah bawa. Iya. Kadang itu tadi gengsi Bu. Gengsi, lagi itu sampah kita sendiri loh ya kan. Kalau nggak mau megang sampah ya nggak usah beli jajan. Iya betul. Sesimpel itu. Atau enggak makan di situ pasti biasa kan nyediain tempat sampah ya pada pedagang. Jangan makan di mana-mana kayak gitu. Betul. Itu dia tips buat kalian yang berwisata ya. Jangan buang sampah sembarangan. Pesan dari Ibu Mira. Terus untuk jadi abnon sulit nggak sih? Kalau aku kan ngeliatnya tadi aja 200 orang. Terus masuk ke itunya sulit nggak gitu? Sulit Bang. Jadi ini aku spill dulu nih ya.
spill proses seleksi Apnon ya. Nah, ini tuh ada 2 tahap. Bukan 2 tahap. Ada 2 hari. 2 hari. Yang pertama tuh kita ada FGD. Apa itu FGD? FGD itu Focus Group Discussion. Oh, jadi ada satu grup untuk bahas apa gitu? Iya, betul. Ada satu grup untuk bahas apa gitu. Nah, terus dan ini nggak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gitu. Jadi kita ada 2 bahasa. Jadi speech-nya juga ada ini ya? Iya, betul banget. Nah, setelah itu kita ada tes public speaking sama deep interview. Deep interview juga bahasa Inggris. Gitu. Wajib tergantung seniornya mau nanyanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Nah, udah yang lolos masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu di hari kedua kita ada deep interview lagi sama 7 juri. Ini ada 7 bidang, Bang. Jadi kayak ya aku lupa apa aja, pokoknya intinya ada pariwisata, ekonomi, yang biasa kita di wisata lah gitu ya. Ya pokoknya dari pemerintahan segala macam tapi lah. Jurinya orang pemerintahan. Iya, betul. Bukan senior dari Apnon. Ada yang senior, ada yang orang pemerintahan. Nah, itu satu-satu. Karena kelasnya juga udah luas ya. Jadi itu kita one on one interview di hari kedua itu. Nah, baru ntar malamnya dipilih 15 pasang. Langsung. Gitu, langsung malamnya. Wow. Gitu, jadi udah pengumumannya secara offline. Kita nggak pakai nunggu-nunggu lagi tuh. Biasanya kita nunggu-nunggu ya di Instagram. Ini enggak, jadi langsung offline dipanggil satu-satu namanya siapa yang lolos. Gitu. Jadi 200 orang itu nunggu sampai kalian selesai. Nah, 200 hari pertama di seleksi Bang, dikat berapa? Administrasi. Dikat setelah yang FGD dan lain-lain itu, jadi hari kedua tinggal 70. Udah 70 separuh ya. Udah lebih malah. Iya. 70 jadi tinggal 30 gitu. Wah. Banyak banget. Dan itu wajib berarti ya paling enggak simpenan lah kalau kita itu daftar harus bisa bahasa Inggris. Betul, dan menurut aku bahasa Inggris itu wajib sekarang ya. Wajib, dan sekarang tuh udah banyak banget yang anak Apnon ya, angkatan aku tuh yang bisa bahasa lain selain bahasa Inggris. Misalkan bahasa Mandarin, bahasa Thailand. Nah, tambahan jadi tambahan. Jadi kalau yang Inggris doang tuh biasa sebenarnya. Jadi udah malah yang biasa bahasa Inggris gitu ya. Iya, betul gitu. Justru malah mereka menguasain lebih banyak bahasa lagi. Kalau Mira kemarin bahasa apa? Inggris aja. Masih mencoba untuk mempelajari pastinya kan yang bahasa lain. Untuk administrasinya itu apa? Maksudnya ada tinggi badan, kriteria dan segala macam? Kriteria tinggi badan atau itu lulusan kan orang nggak tahu, misalnya dia tamat SMP pengen jadi Apnon, sebenarnya nggak ada salahnya gitu. Gimana? Kalau untuk range usia dulu ya Bang ya, usia tuh dari 18 sampai 25. Oh, 25 maksimal. Nah, terus kalau 18 kan pasti anak kuliahan dong gitu. Jadi banyak nih yang masih kuliah. Jadi kita kebagi 2 nih kategorinya, ada yang anak kuliah, ada yang kerja. Gitu. Tua muda gitu. Ya. Enggak, semuanya kita masih muda di masih muda. Jiwanya jiwa muda Terus semangat membara. Semangat terus, banget. Terus ya itu kan range usia 18 sampai 25. Yang SMA tentunya udah kuliah juga udah ada ya yang SMA. Yang masih baru masuk kuliah. Masih ada tuh yang maba yang mahasiswa baru ya, masih ada. Terus apalagi ya, kriteria kalau none itu tingginya tuh minimal 165 kalau nggak salah. Kalau Mira pasti udah ketahuan ya, dia kayaknya 170. Tuh, dia 170 cewek, apalagi cowoknya kalau pasangan 165 minder gak tuh? Pasangan aku lebih tinggi lagi dari aku. Iya, biasa nyarinya kayak gitu. Iya, kalau cowok abang aku lupa deh, kayak 175, 170. Seaku-aku kalau nonnya 165, kalau abang 170 minimal. Ya, segitu. Ya, tapi kan nyari 170 ya sekarang gampang sih, tapi kan nggak semua yang tinggi itu mau untuk masuk kayak gini. Betul, gitu. Agak susah. Terus dan banyak juga nih Bang yang di awal seleksi tuh yang tinggi-tinggi tapi dia nggak lolos juga. Jadi emang nggak cuma fisik aja yang dilihat. Ada hal lain gitu kayak groove-nya apanya segala macam. Betul. Terus untuk pemilihan pasangannya gimana? Nah, ini ada yang kocak nih pemilihan pasangan ya. Serius. Jadi kayak kita di semua nih baris nih, abang none. Terus ini udah masuk waktu karantina ya, tutup mata. Kita tutup mata nih semua abang none, tutup mata. Ini ada senior nih. Jadi kita dipegangin
ditarik, digeser-geser sesuai tinggi badan. Oh gitu. Udah tuh ngadep belakang-belakangan, dah balik badan, buka Jadi kayak matanya. surprise gitu ya. Gitu, iya, jadi seru lucu banget, ya. seru banget. Jadi kayak oh ternyata lu pasangan gue gitu. Yang gitu tadinya deh. awalnya berharap sama ini. Ya, gitu. tapi dapetnya yang ini yang lain. Tapi kan gitu. kadang ada sih kayak misalnya kita pengen pasangan sama ini, kita nanti sama ini ya udah kayak udah klop gitu. Nyatanya kalau kayak gitu kan nggak bisa Nggak bareng. bisa, karena emang dari senior yang nentuin kan. Gitu. Tapi mungkin senior kan punya hal lain di balik itu, misalnya tingginya Tingginya biar sih, sama gitu, betul. biar nggak jomplang. Biar nggak jomplang. Penampilan Gitu di sih. grand final juga nantinya bagus pastinya. Mm. Lucu sih itu kayak gitu, seru ya. Boleh lah kalau Gila, dari ada ide ya. ajang gitu aja jadi biar surprise. Iya, gitu. kebanyakan yang selama ini aku sama kamu ya, aku sama kamu. Jadi kadang dia nggak mikir tingginya beda, gitu ya, yang penting biasanya klopnya ya. dulu, gitu. Kan kita pernah yang kemarin kan Iya dulu kayak gitu. Padahal jomplang. nggak bisa, kita harus sesuai tinggi badan ya. Ya itu dia tadi. Itu ya cara kalian. Terus apa lagi nih kriterianya? Kriterianya itu sih ya Tinggi paling badan. tinggi badan, terus ya foto biasa lah gitu. Oh, pas foto. Pas foto, terus full body, Mm-mm. sama close up. Tesnya ada gitu. tertulis? Tesnya nggak ada yang tertulis. Nggak ada. Oh, nggak ada. Maksudnya nggak ada ngerjain Nggak mengenai pariwisata. Nggak ada. Oh, udah nggak zaman ya. Pengetahuan semua harus diucapkan. diucapkan. FGD. Melalui- Itu tadi fokus lebih di Berarti discussion. lebih ke wawasan, nggak cuman Wawasan. materi yang cuman teori gitu doang kan? Dan FGD itu materinya kita nggak tahu apa. Jadi kita masuk ruangan, udah bahas ini gitu. Ya udah, Oh, spontan aja. misal kamu Jakarta Barat kan, misal bahas kotu itu gimana sejarahnya apa? Iya, ngerti dong. kita harus ngerti. Dan seluas itu kayak mereka mau bahas sejarah, mereka mau bahas misalkan kebijakan baru pemerintah, gitu kita harus ngerti. Harus paham. Berarti kan kamu tuh tadi daftarnya mendadak. Mendadak Terus, banget. Untungnya tinggalnya di Jakarta Jakarta Barat Barat. dan paham. Paham ya sedikit-sedikit lah. Yang penting tahu gitu ya. Iya, Ada tahu. bekal kita untuk nanti apa ini tesnya gitu. Tesnya iya. Gitu sih. Terus menjalani Terus, karantina berapa Wah, hari? itu sih yang berat Bang sebenarnya. Berapa hari? 1 seminggu. bulan. 1 bulan nggak tuh? 1 bulan Terus, karantina. Jadi kita karantina itu, tapi ini banyak banget pelajarannya ya. Jangan dilihat dari negatifnya aja, ini Negatif. berat nih, jangan. Jadi kita karantina itu selama sebulan dari jam 6 sore sampai kurang lebih jam 1, jam 2, jam 3 Malam. pagi. Malam. Tapi karantinanya benar-benar di karantina atau pulang? Pulang. Oh, Pulang. Jadi karena kita kan ada yang kerja kan. Jadi ya biar yang kerja tetap bisa kerja nih. Yang kuliah ya, tetap kuliah. 9 to 5 yang kuliah tetap kuliah. Dan baru nih kita jam 6 sore sampai jam ya harusnya sih normalnya sih jam 12, jam 10. Cuma kadang kalau ada overtime ya, ya jam 1 sampai jam 3 juga pernah gitu. Bayangin aja Bang. Pasti waktu mepet itu lebih maksudnya lebih ini lagi kan. Maksudnya gini loh. Waktu mendekati hari H pasti kan lebih lama. Iya, betul. Jadi belum kayak lagi gladi, jadi ini, yang kerja ada yang cuti juga. tetap gitu. ada bolos-bolos ya. Jadi kalian harus persiapkan itu yang kuliah, kalian harus memperjuangkan kuliah tetap berjalan tapi ini berjalan. Iya, nah itu yang berat Bang di Apnon. Jadi nggak semua Beratnya orang itu bisa ya. bagi waktunya itu. Dan kita kan selama jadi nggak karantina jam 6 sampai tengah malam selesai, enggak. Ada tugasnya. Oh, ada PR. Ada PR-nya di rumah. Gitu, ada Udah kayak sekolah ya. Tetap ada PR yang harus dikerjakan. PR-nya. Apa itu? Biasanya nih ada beberapa ya, kayak kita kan suka namanya visit sponsor. Nah, jadi kayak kita datang ke sponsor apa, kita bikin video, deadline-nya jam berapa dikumpulin ke Google Drive gitu. Terus jadi ada PR. Misalnya ada sponsor skincare, kalian mau harus datang ke situ. Datang ke situ, terus habis itu review, terus ada deadline videonya, dikumpulin hasil screenshotannya gitu-gitu. Gitu Bang. PR-nya tetap ada ya. PR, terus kayak kita kan, nah ini Bang yang aku sebenarnya amazed banget ya sama Apnon. Karena kita tuh dituntut untuk bisa apa-apa sendiri. Oh. Jadi kalau Abang tahu baju namanya baju kebesaran. Baju kebesarannya Abang None itu yang kayak kebayak itu. Itu ribet banget. Emang aksesorisnya banyak kan. Oh, itu ribet justru ya. Kayaknya lihatnya sih simpel ya. Lihatnya simpel, tapi dalamnya banyak gitu. Banyak gitu. Nah, kita tuh selama karantina itu dilatih bagaimana kita
pakai itu dengan cepat. Iyalah, karena kan diburu waktu kan. Jadi kayak kenapa mereka selalu ngelatih itu karena kita dilatih untuk penugasan sesungguhnya. Kalau kita sama wali kota kan nggak bisa lama-lama kan. Iyalah, harus sigap lah ya. Nah itu jadi kita tuh selalu kayak misalkan kita hari ini latihan 15 menit dikurangin. Makin lama besoknya 12 menit. 12, 10, 5, 3 menit gitu. Jadi kita harus pakai kain, harus pakai apa segala macam itu sih. Jadi terutama kan jilbab, rambut kan rambutnya yang rambut cepol. Aku sih nggak cepol-cepol ya karena kayak kerudung. Teman-teman aku yang non hijab harus hairspray. Nah, pasti Bang Andi paham lah gimana ribetnya itu diwaktuin. Dilihatin sama senior. Jadi itu belum make up apalagi cewek kan. Tapi kalau make up kita udah make up dari awal sih. Ya gitu. Tapi kan tetap memakan waktu. Jadi kayak ya itu sih, tapi itu yang bikin aku ternyata emang upload ini beda banget ya dari duta-duta yang pernah aku ikutin sebelumnya sih. Emang kayak ini kita diajarin untuk disiplin banget sih gitu. Jadi kayak masuk paskibra jadinya. Iya betul banget karena ada banyak ada juga nih yang waktu-waktu senior upload tuh yang anak paskib nasional. Dia bilang ini udah kayak paskibra, ngulang lagi. Terus kan kita kan harus baris berbaris nih Bang. Nah kebetulan nih aku juga namanya bulurah. Kamu bulurah? Hebat dong dia kepilih bulurah. Kalau aku dulu bukan upnon sih, lebih kayak duta wisata. Kan nama seluruhnya itu kan duta wisata sebenarnya kan. Betul. Tempatku tuh duta wisata, udah namanya benar-benar duta wisata. Sebenarnya dulu Jakadara, tapi sekarang udah secara nasional duta wisata kita ngikut. Ya kayak gitu karena aku anak paskib juga. Yang ngerasain nih gue balik lagi nih gitu. Iya, abang lu paskib juga. Jadi makan waktunya jam sekian udah ada schedule. Pokoknya rundown itu benar-benar dijalani. Iya, itu. Jadi kita makan juga diwaktuin Bang. Kita makan diwaktuin. Jadi kalau kita makan nih maghrib jam 6 sore ya misalkan kita baris ya, itu tuh kayak aku sama Pak Lurah sama Bu Lurah tuh kita harus nyiapin barisan gitu kan. Misalkan gimana ya? Jadi tuh gini, di upload itu nggak ada yang namanya pendek. Apa itu? Maksudnya gimana? Jadi gini, kan ada 3 baris ya, sesuai tinggi badan kan. Nah, baris paling depan tuh baris tinggi. Baris tengah itu baris lebih tinggi. Lebih tinggi. Belakang itu paling tinggi, gitu Bang. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Nggak ada yang jadi pendek begini. sebutannya. Iya. Nah, kita nyiapin tuh barisan dari depan ke belakang, terus kita baru kayak barisan siap, aku lupa deh gimana kita nyiapin barisan lah gitu. Ya udah kayak kita aba-aba mau paskib siap banget gitu deh namanya sebutannya ya gitu. Terus kayak kita makan tuh juga diwaktuin. Jadi aku belajar banget sih untuk melakukan hal apapun itu secara cepet itu di Abang None. Jadi mentalnya bagus gitu, ditempa banget gitu. Makan 3 menit gitu. Terus yang pengen dicapai tadi kan ini udah jadi upnon nih, udah banyak lah hal yang dipelajari dari upnon. Terus tadi kan pengennya ada relasi, dapat nggak? Dapat Bang, alhamdulillah. Ini benar, ini true story ya, true story banget. Jadi emang sebelum aku ikut upnon, aku sempat resign dari pekerjaanku yang sebelumnya. Udah bekerja sebelum? Udah, aku pernah kerja di Bekasi sebelumnya. Nah, jauh banget. Resign, terus aku nyari-nyari kerja nih. Nah, terus pengen udahlah aku ikut upnon, siapa tahu ada rekomendasi yang, juga. ada yang ngasih aku kerjaan dari upnon. Memang yang ngasih aku kerjaan akhirnya tuh bukan anak upnon, tapi orang di luar yang ngelihat aku upnon dan dia nawarin aku kerja. Tuh kan? Gitu. Jadi emang jadi emang uploadnya di power of upload tuh bener gitu Bang. Jadi kayak dan itu udah terbukti ya, banyak banget yang kayak orang tuh setelah ikut upload dia dapat kerja di mana, ditawarin apa gitu. Nah itu sih, jadi emang aku bersyukurnya bisa masuk upload itu. Luar biasa ya. Jadi terrealisasikan untuk mendapatkan itu tadi tujuan relasi dan mendapatkan kerja baru juga gitu, lebih bagus juga. Sekarang sebagai social commerce eksekutif di suatu agensi lah gitu. Buat kalian yang punya ini bisa ke Amira juga. Boleh. Terus ini pesan dan kesannya selama menjadi upnon, maksudnya pesannya ini untuk yang sekarang udah menjabat sebagai upnon atau yang mau masuk gitu. Kesannya tadi udah menarik banget. Pesannya apa sih? Pesannya untuk
kalau pesannya berarti ada dua ya, ada yang Ah. untuk yang masih jadi apnon dan ada yang untuk mau masuk apnon nih. Ah. Yang masih jadi apnon pesannya ya semoga bisa tetap tampil grooming. Wow. Karena itu kita di Wow Bali ya, kan, tetap kita war setiap ya. hari tuh harus make up, terus ada pakai bulu mata juga pastinya ya. Harus. Terus kita tuh yang unik ini Bang di apnon, ada ditentuin shade lipstiknya, semua harus sama. Oh iya dong, biar jangan ada kemerahan atau merah delima Iya gitu-gitu betul, kan. jadi kayak semua barang di Upload tuh sama. Kita juga barang make upnya semuanya sama, kita beli sendiri semua. Jadi harus sama. Nah itu sih yang aku berpesan, semoga kita tetap bisa jadi representasi yang baik lah, Ya, gitu. kompak sebagai ya. Upnon Uh-uh. gitu. Nah untuk yang mau masuk Upnon nih ya, Tuh, jangan mikir ribetnya dulu, pikir tuh jangka panjang. iya benar. Relasinya itu bener-bener gila, gokil banget sih, gitu Bang. Nggak kita sangka-sangka ya. Nih ya Bang, aku sebut ini ada yang jurnalis, Oh, ada yang sekarang dia udah di Amerika karena dia kerja di VOA juga. Oh. Betul, ada yang justru sampai luar negeri ya. bisa sampai luar negeri. Jadi kalau kita penugasan nih untuk Apnon Jakarta, untuk Apnon DKI Jakarta ya, yang provinsi, bisa tuh sampai luar negeri gitu. Jadi emang opportunity-nya luas banget. Hebat dong. Iya. Dan itu tetap ngawalin kegiatan tetap ikut yang finalis. Tetap. Tapi kan Jadi, kadang ada yang dipanggil, ada yang enggak gitu kan. ada, tapi ya Tergantung tergantung aja, penugasannya. tergantung penugasannya dibutuhkannya yang seperti apa, Seperti apa. gitu. Wah, Gitu sih Bang. Jadi Hebat emang ya. luas banget. Kayak misalkan mau kerja di mana, kita tuh punya senior yang kerja di sini, nah, langsung aja dikontak. Jadi itu sih yang aku ngerasa privilege banget di Apnon gitu. jadi ada privilege itu ya. Mantap, Betul. luar biasa. Ya, itulah untuk bincang kita mengenai Apnon. Semoga kalian yang nonton Ruang Podcast pengen mau masuk Apnon, pikirkan itu dan persiapkan. Persiapkan, betul. Ya. Persiapkan secara matang bahasa Inggris. Mau yang masih bisa ngejar untuk olahraga kalian tinggi badan, Iya. silahkan ya kan. Boleh. Fisik kalian juga harus loh, kuat karena juga. karena kita kan kegiatan benar-benar seharian full. Betul. Itu selama sebulan. Tidak menutup kemungkinan kalian bisa sakit. Jadi fisik kalian harus benar kuat. Harus kuat banget. Nih contohnya. Iya. Sangat berprestasi. Sekarang dia udah kerja melalui relasi yang dia dapat tadi di Apnon. Iya, betul. Hebat loh. Luar biasa. Thank you Bang Andi. Iya. Thank you buat Mira yang udah mau sharing di Ruang Podcast ya. Ini bermanfaat banget sih buat kita para remaja, para anak muda ya, untuk bisa lebih maju lagi. Ini dia bela-belain guys, menyisikan waktunya untuk di Ruang Podcast. Thank you so much ya. Iya, kan kita kangen-kangenan juga Iya, dong. kangen. Udah lama nggak ketemu Bang. Habis ini Andi. kita mau bincang banyak lagi. Pokoknya thank you buat semuanya yang udah nonton Ruang Podcast. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan see you, bye bye. Thank you Mira. Bye.